Shalom Sobat Pasutri sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga saudara semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Jika saudara masih bergumul di dalam masalah keluarga, pekerjaan, atau pribadi, jangan menyerah. Terus bersandar dan berserah kepada Tuhan Yesus karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan kita sudah masuk bulan kedua di tahun yang baru, yaitu bulan Februari. Di bulan Februari ada dua perayaan yang menarik, Sobat Pasutri, yaitu perayaan Tahun Baru Imlek dan Hari Kasih Sayang atau Valentine. Nah, numpung masih masa-masa Valentine, yuk kita lebih melanjutkan bahasa cinta kasih kita untuk melengkapi komunikasi cinta kita kepada pasangan ataupun kepada keluarga. Jika di bulan Januari yang lalu kita telah membahas bahasa cinta, satu bahasa cinta yaitu kata-kata peneguhan, ya. Maka kali ini kita akan membahas dua bahasa cinta yang lain, yaitu pelayanan atau act of service dan hadiah. Hari ini saya Guru Injil Gunawan Kurnia ditemani oleh Ibu Susana Setiawan sebagai narasumber di obrolan kita. Selamat datang Ibu Susana di studio kami. Ya, terima kasih sudah menjadi narasumber di Family Corner, Bu. Ya, sama-sama. Ya, baik. Sobat Pasutri, saya akan memperkenalkan profil singkat dari Ibu Susana Setiawan. Ibu Susana atau dipanggil Ibu Susan, lahir di Surabaya. Dan suami adalah Pendeta Hengki Setiawan. Dan Ibu Susana dan Pendeta Hengki dikaruniai 3 orang anak, yaitu Violina umur 27 tahun, Yosua 26 tahun, dan Stefani umur 21 tahun. Dan pendidikan dari Ibu Susan adalah sarjana arsitek, lulusan Universitas Petra Surabaya, dan juga STH dari SAAT, ya Bu ya. Ya. Dan saat ini pelayanan di KKBJ Depok, dan aktif di dalam pelayanan wanita bijak dan membantu suami melayani ya Bu ya. Puji Tuhan. Nah Sobat Pasutri sekalian, kita sering mengalami dan mendengar pasangan kita sepertinya tidak puas ya atau tidak cocok dengan niat baik yang kadang kita berikan atau kita kasih hadiah kepada pasangan kita. Saat diberikan hadiah bilangnya, aduh Pak, ngapain sih saya dibelikan kalung segala? Kan kalung saya sudah ada. Lebih baik uangnya bisa disisihkan untuk yang lain. Sebenarnya kalau Papa terlebih dahulu diskusi sama saya saja di hari ulang tahun ini, saya tuh cuman mau Papa bikinin saya mie instan spesial yang pernah Papa buatin untuk saya. Nah, Sobat Pasutri sekalian, sesungguhnya bahasa kasih di si istri adalah mau dilayani. Bukan yang senang diberikan hadiah yang cukup mahal. Sobat Pasutri mengenal lebih dalam bahasa kasih pasangan kita, maka akan meningkatkan kematangan emosi yang membangun cinta kasih di dalam Tuhan. Nah, untuk lebih mendalami dua bahasa kasih ini, yaitu pelayanan atau hadiah, yuk kita bincang-bincang bersama dengan Ibu Susan. Ya. Nah, Bu Susan, kali ini kita bahas tentang bahasa kasih yang hadiah dulu ya Bu ya. Nah, jadi ciri-ciri orang yang memiliki dalam tanda kutip hadiah dalam bahasa kasihnya, ciri-cirinya apa ya Bu ya? Yang jelas sih orang yang punya bahasa kasih hadiah, dia itu pasti senang lah terima hadiah. Tapi bukan cuma senang aja, tapi dia bisa memberikan makna kepada setiap pemberian yang dia terima. Jadi bukan cuma senang, tapi dia bisa mengartikan bahwa pemberian ini merupakan bentuk saya dikasihi, saya diterima, saya dihargai, saya diperlakukan spesial, ya, saya diingat dan sebagainya. Dan yang jelas sih orang yang punya bahasa kasihnya hadiah, tentu dia mengharapkan lebih banyak hadiah, lebih sering gitu ya. Lebih sering, lebih banyak, dia lebih happy ya Bu ya? Iya betul ya. Dan kalau dia diberikan satu pemberian gitu ya, dia pasti akan sangat menghargai. Ya, dia bisa merawatnya, menjaganya, menyimpannya baik-baik, dan bahkan dia bisa bisa mengingatnya secara detail. Saya punya teman ya, ketika dia diberikan hadiah oleh suaminya, dia bisa tuh mengingat
ini cincin yang diberikan oleh suami saya waktu anniversary yang kesekian. Karena berkesan banget ya Bu. Iya, dia hampir semua hadiah yang diberikan suaminya dia bisa sebutin ini hadiah kapan, ini hadiah kapan. Sebegitu detailnya. Dan juga ciri yang lain adalah orang yang punya bahasa kasih hadiah, dia tentunya juga mengungkapkan kasihnya kepada orang lain, kepada pasangannya juga dengan hadiah. Ketika dia ingin memberikan hadiah, dia akan memikirkannya dengan serius, gitu ya. Dia akan jauh-jauh hari sudah mempersiapkannya. Kalau dia membeli itu dia betul-betul pilih dengan seksama sekali. Nah itu ciri-cirinya. Nah jadi dengan kata lain, kalau orang yang senang diberikan hadiah, maka pasangan tersebut harus bisa menyimpan hadiahnya ya Bu ya dengan baik ya. Iya. Kalau semisalnya orang yang nggak bisa pengen hadiah tapi nggak bisa nyimpan hadiah, Ibu ada tipsnya nggak? Kira-kira apa Bu? Maksudnya yang terima hadiah? Yang terima hadiah, yang terima hadiah. Dia udah seneng nih ya terima banyak hadiah dari pasangannya, dari suami atau istrinya, tetapi ternyata nggak bisa nyimpan hadiahnya dengan baik. Ya, tentunya ada hadiah-hadiah yang memang bisa sekali pakai gitu, udah kayak bunga gitu yang nggak bisa disimpan. Tapi biasanya orang yang punya bahasa kasih hadiah dia akan simpen tuh, yang malah yang kecil-kecil, yang apalagi kalau momennya sangat spesial, dia akan simpen tuh sampai berapa tahun seperti itu. Tapi memang istri itu lebih detail ya Bu ya, dan lebih rapi ya. Memang kebanyakan wanita sih. Nah, lalu Ibu Susan, beberapa pasangan setelah bertahun-tahun menikah seringkali mengabaikan bahasa kasih hadiah ini, ya. Jadi perlu nggak ya diaktifkan lagi ya? Hampir semua orang lah, saya katakan pasti senang lah menerima hadiah ya. Saya pribadi juga bahasa kasih saya bukan hadiah, tapi kalau dikasih hadiah ya seneng aja gitu kan ya. Siapa yang nggak suka hadiah gitu kan? Ya. Dan menurut saya tidak salah, bahkan baik gitu ya. Kalau pasangan suami istri tentunya di saat-saat yang spesial saling memberikan hadiah, ya itu hal yang sangat baik. Dan mungkin kalau kita ingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan ya, jauh lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kita akan berbahagia kalau kita bisa membuat pasangan kita bahagia, gitu. Tapi memang kalau orang yang punya bahasa kasihnya adalah hadiah, biasanya itu lebih gitu ya. Ya jangan sampai gitu ya. Jangan sampai terlewatkan gitu. Hari-hari khususnya. Tadi kan saya sudah sebut ya, pasti dia lebih banyak mengharapkan hadiah. Nah, jangan sampai miss gitu loh. Hari-hari spesialnya bisa terjadi bencana nanti. Kalau misalnya suami lupa hari spesial, apalagi nggak dikasih hadiah, siap-siap tidur di sofa ya Bu? Betul, bisa. Nah, lalu kalau misalnya tadi Ibu menyinggung tentang Yesus ya Bu ya, yang mengatakan bahwa lebih berbahagia ya. Memang kalau misalnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, dan kita lihat bahwa Yesus itu telah memberikan hadiah yang terbaik, yaitu hidup Dia, betul. Ya, pengorbanannya. Nah, jadi kalau orang yang memiliki bahasa kasih hadiah ini Bu, kalau misalnya untuk pemberiannya itu adalah hidup dia sendiri, bagaimana menurut Ibu? Ya, selain memang benda-benda pemberian, sebetulnya pemberian yang terbaik itu adalah pemberian diri. Atau yang lebih gampangnya itu kehadiran secara fisik ya. Jadi pastikan gitu ya, di saat-saat penting dari pasangan kita itu kita hadir. Apalagi di saat tersulitnya ya, kita hadir. Ada loh pasangan suami istri yang ketika istrinya ya ulang tahun gitu ya, ya dia kirim hadiah sih, ya kirim bunga lah, tapi dia nggak ikut
perayaan istrinya lagi merayakan ulang tahun, cuma merayakan ulang tahun sama anak, sementara suaminya bilang saya sibuk di kantor, ya banyak kerjaan. Wah itu sangat menyedihkan sekali gitu. Betul. Ya, sulit untuk diterima oleh orang yang punya bahasa kasih hadiah. Apalagi juga kalau dia mengalami masa tersulit gitu ya, misalnya dia sedang kehilangan orang tuanya gitu ya, sedang berduka. Nah, suami atau pasangannya kalau tidak mendampingi dia, itu hal yang akan sulit dia terima gitu. Jadi orang yang menerima hadiah ini sebagai catatan adalah kita perlu mengingat hari-hari spesial. Betul. Bahkan kadang-kadang hari-hari spesialnya itu kan lebih banyak, saya tadi bilang ya. Selain ulang tahun, Valentine, anniversary, bisa-bisa juga yang mungkin nggak kepikir sama pasangannya gitu ya. Misalnya hari jadiannya pertama kali, hari ketemunya pertama kali, Natal juga harus, nanti hari papa, hari mama. Sekarang ada hari papa internasional, hari papa nasional, hari mama internasional, hari mama nasional. Wah, banyak ya. Dan bahkan kadang-kadang nggak merayakan hari apapun, pasangan kadang-kadang dia merasa senang kalau diberi hadiah. Makanya suami-suami gitu ya, kalau tahu istrinya punya bahasa kasih hadiah, ya kalau pergi keluar kota atau kemana gitu ya, ingat gitu bawa oleh-oleh gitu, atau ya bawalah hadiah kecil gitu. Atau istri-istri kalau lagi ya pergi jalan-jalan ke mall gitu ya, lihat ada barang kesukaan suami, ya bolehlah beli ya. Jadi nggak harus hari-hari spesial juga. Iya. Dan memang yang tadi seperti Ibu katakan, setiap orang senang dikasih hadiah. Betul. Ya Bu ya. Betul. Tapi memang ada pasangan itu yang condong bahasa kasihnya yaitu menerima hadiah. Betul. Ya. Nah, lalu Bu, kira-kira ada apa saja yang dimasukkan ke dalam kategori hadiah dalam bahasa kasih? Ya, hadiah sih macam-macam ya. Yang penting bisa dipegang ya, nyata gitu loh ya. Hadiah itu bisa yang kita temukan gitu ya. Ya kalau misalnya kita pergi ke mana gitu, lihat ada, ini kesukaan suami saya, ini kesukaan istri saya, kita bisa memberikannya. Jadi misalnya setangkai bunga, pas kita lihat di halaman rumah ada bunga yang mekar ya. Saya pernah satu kali pergi besuk gitu kan. Pergi besuk saya lihat ada jemaat tuh punya pohon itu buahnya banyak banget, itu buah jeruk Kalimantan tuh loh, songkit tuh ya. Oh, songkit ya. Waktu itu wah saya bilang, waduh banyak banget ya buahnya. Terus pemilik rumah bilang, semua mau nggak? Terus saya bilang, saya nggak suka, tak pikir ya. Tapi terus tiba-tiba saya ingat gitu, suami saya suka banget gitu. Jadi, oh iya deh, terus dikasih sekantong gitu kan. Wah begitu saya pulang bawa satu kantong jeruk itu, suami saya senang banget ya, dia semua makanan dikasih jeruk itu. Ya jadi bisa sesuatu yang kita temukan ya. Kalau kita jalan-jalan di pinggir pantai gitu, kita lihat ada kerang yang bentuknya unik gitu ya, kita tahu istri kita suka koleksi ya, atau kita tahu di jalan kita nemukan batu yang bentuknya unik ya, kita tahu suami kita koleksi ini gitu ya. Kita bisa ya menjadikan itu sebuah hadiah ya. Jadi kita temukan, atau kita memang sengaja membelinya ya, entah itu karangan bunga ya, entah itu kosmetik, entah itu arloji buat suami, atau dasi, atau baju, atau apakah ya, atau juga bisa berupa sesuatu yang kita buat sendiri ya, yang ya kalau kita memang bisa melukis, kita bisa melukis sendiri ya, memberikan lukisan untuk istri kita atau suami kita, atau kalau kita senang membuat kartu-kartu ucapan, nah bisa juga dari yang kita buat sendiri, kreasi kita sendiri. Jadi sebenarnya hadiah itu
nggak harus mahal ya Bu. Betul ya, yang nggak sederhana, harus mahal, yang menyenangkan pasangan kita. betul. Seperti itu ya. Sesuaikan aja dengan budget kita ya. Kalau ya. kita memang sanggup beli yang mahal ya silakan. Tapi kalau budget kita terbatas, ya belilah yang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Yang penting ini bukan soal harganya. Seringkali orang yang punya bahasa kasih hadiah itu lebih mementingkan pesannya gitu. Betul. Ya. Apa pesannya gitu. Jadi itu yang lebih penting. Makanya enggak selalu lebih mahal. Tapi yang lebih penting juga gini, sesuai nggak dengan seleranya dia, kesukaannya dia, kebutuhannya dia, ukurannya dia. Prinsipnya gini, semakin personal hadiah itu, pasangan kita akan rasa dikasihi. Berkesan sekali, dia pasti nggak karena lupa. apa? Karena ketika kita memberikan hadiah itu semakin personal, artinya suami atau istri kita itu memperhatikan. Betul. Ya, ada tuh ya suami yang istrinya ulang tahun, dia pesan sama sekretarisnya, dia beliin hadiah, beliin bunga. Ya sekretarisnya tentu beliin yang mahal, yang bagus, itu yang sesuai selera dia gitu ya. Dia belilah bunga anggrek. Padahal istrinya paling suka bunga mawar merah. Ya, loh, bisa kita bayangkan ya kalau istri terima bunga mawar merah gitu, dia akan merasa, wah, suamiku kok tahu ya bunga kesukaanku. Waktu terima misalnya kosmetik atau skincare gitu ya, suamiku kok tahu ya merek skincare yang jadi kesukaanku. Atau suami merasa, wih, istriku kok perhatikan ya warna baju kesukaanku atau sepatu ukuranku sampai seperti itu. Ya, jadi artinya nggak sekedar memberi gitu, betul. Ya. Kalau misalnya kita sebagai suami tidak tahu apa yang mesti kita berikan kepada istri, artinya dalam tanda kutip kita belum kenal ya Bu ya, istri betul. kita ya. Atau cuek. Lalu memang kalau yang tadi kita ceritakan, kalau misalnya ada itu suami-suami yang pernah atau cukup sering memberikan hadiah ya Bu ya. Lalu Ibu ada tips nggak gimana kalau misalnya istrinya itu sebenarnya tipe orang bahasa kasihnya hadiah, tetapi suaminya tidak tahu. Nah, jadi tips untuk suaminya ini apa, Bu? Nah, ya prinsipnya sih bisa mengamati ya. Kalau memang suami itu memang niat gitu, sebetulnya bisa kok. Tahu gitu ya, bahasa kasih istri saya itu apa dan apa sih yang menjadi keinginannya. Dia akan mau tahu dan berusaha cari tahu. Ya, entah dia mungkin tanya sama teman dekatnya gitu ya, atau tanya pada keluarganya, atau dia bisa juga memperhatikan gini. Biasanya orang yang punya bahasa kasih hadiah tuh ya, biasanya kasih sinyal. Biasanya khususnya di hari-hari khususnya, ya deket-deket tuh biasanya dia akan kasih tanda-tanda gitu ya. Jadi suami-suami harus peka. Peka, betul ya. Jadi dia akan katakan, aduh seandainya aku punya ini. Itu nanti gitu udah tanda-tanda ya, Bu Susan ya. Betul. Atau juga perhatikan ya dalam hidup sehari-hari, lihat pasangan kita tuh butuh apa sih gitu. Nah itu akan menolong kita ya. Dan memang kalau kebetulan bahasa kasih kita bukan itu, bukan hadiah. Dan memang menurut saya itu umumnya ya, pasangan itu bahasa kasihnya beda. Betul nggak? Betul. Kalau Pak Bun juga gitu nggak? Saya sih dikasih hadiah senang-senang aja, Bu. Maksudnya bahasa kasih sama istrinya pasti beda ya? Beda ya, makanya harus mau belajar gitu kan. Namanya mengasihi itu berarti kita memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan untuk kepentingan orang lain. Ya, seperti itu. Jadi makanya kita mesti, walaupun itu bukan bahasa kasih kita, namanya bahasa itu belajar. Betul. Sama seperti bahasa saya adalah bahasa Indonesia.
Tapi saya bisa belajar bahasa Inggris. Memang agak susah sedikit ya, tapi bisa sebetulnya. Gitu. Jadi sobat Pak Sutris sekalian jangan menyerah. Ya, kalau misalnya kita tahu bahwa bahasa kasih pasangan kita adalah hadiah dan kita jarang kasih hadiah ya. Jadi suami-suami harus perhatikan, maka harus lebih peka, Ibu Susani. Betul. Dan juga boleh saya tambahin ya? Boleh Bu, silakan. Walaupun hadiahnya sudah spesial gitu ya, sudah sesuai selera, ya usahakan juga berikan di waktu yang spesial. Yang tepat ya Bu ya. Dengan cara yang spesial maksudnya. Kalau perlu mungkin dengan dinner ya, atau juga mungkin kasih kejutan, itu akan sangat berkesan sekali. Memang untuk orang tertentu ya, kalau bahasa kasihnya bukan hadiah, ya, sepertinya memberi hadiah itu satu pemborosan, betul nggak? Ya, apalagi kalau tipenya tipe hemat. Yang hemat luar biasa apalagi ya, alias pelit gitu ya. Nggak ada bedanya Bu ya, pelit dan hemat ya. Hemat yang luar biasa itu yang pelit namanya. Kalau hemat sih nggak masalah ya, tapi kalau hemat secara luar biasa itu kan Alkitab bilang ya, orang yang hemat secara luar biasa alias pelit gitu. Nah itu seringkali dianggap pemborosan, tetapi sebetulnya ya itu nggak pemborosan kalau dibandingkan dengan hasil gitu ya. Ketika pasangan kita merasa dikasihi, maka hubungan itu pasti terjalin lebih baik. Betul. Dan saya pikir hadiah ya, toh nggak harus mahal gitu kan. Memang perlu effort sih, perlu usaha ya. Tetapi kayaknya sebanding lah ya dengan apa yang kita dapatkan. Ya, dan menurut saya itu investasi dalam tanda petik ya, investasi yang terbaik menurut saya gitu. Ada tabungan kasih ya Bu. Betul. Nah, tadi kita sudah banyak bicara tentang bahasa kasih dalam memberikan hadiah. Betul. Nah, sekarang kita coba pindah ke bahasa kasih yang selanjutnya Bu. Ya. Yaitu dilayani atau melayani atau act of service ya, pelayanan. Nah. Pelayanan yang apa sih yang dimaksud dalam bahasa kasih? Bentuknya seperti apa Bu? Ya, gini, pelayanan itu artinya berarti kan kita mengerjakan sesuatu atau hal-hal yang kita tahu pasangan kita ingin kita lakukan, ingin kita kerjakan, ya. Nah, memang banyak bentuknya sih ya. Contohnya ya, misalnya istri, gitu ya, istri bisa memasakkan makanan kesukaan suami, ya misalnya istri menyediakan kopi kesukaan suami yang setiap hari memang hobinya ngopi gitu ya. Itu istri saya Bu. Oh gitu ya, wah iya luar biasa. Numpuk promosi. Menyiapkan pakaiannya dia, atau kalau dia mau pergi ke luar kota kita membereskan kebutuhannya atau menyiapkan kopernya dan sebagainya ya. Berarti ini sekarang lagi kasih tanda-tanda buat istri ya Bu ya? Tadi kan buat suami ya. Nah kalau suami ya bisa misalnya mengantar istri ke pasar atau memijitin istri gitu kan, atau ya membawakan barang belanjaannya yang berat, menolong menjaga anak ketika istri kita lagi mandi gitu ya, atau mungkin juga melakukan tugas-tugas rumah tangga ya, mencuci piring atau membantu istri membereskan rumah. Nah, kebanyakan sih sebetulnya hal-hal yang kecil gitu. Betul. Yang memang kadang-kadang kita nggak pernah sadari, tetapi apapun yang kita lakukan dalam bentuk pelayanan atau melayani itu bisa berharga untuk pasangan yang memiliki bahasa kasih senang dilayani. Seperti itu Bu ya. Betul. Nah, lalu apa yang terjadi bila ada yang memiliki bahasa kasih pelayanan tetapi tidak mendapatkan pemenuhan dari pasangannya? Ini sih berlaku untuk semua bahasa kasih kali ya. Bahwa ketika seseorang itu tidak dipenuhi kasihnya dengan bahasa kasih yang sesuai dengan dia, maka yang terjadi seperti ini. Setiap orang itu punya yang namanya tangki kasih emosional, ya. Ketika kita tidak
menyampaikan kasih kita dengan bahasa yang dia mengerti, yang bisa dia terima, maka dia akan tidak terisi tuh tangkinya, tadinya penuh, apalagi waktu awal-awal menikah itu penuh tuh tangkinya ya, lama-lama jadi berkurang dan akhirnya bisa habis, ya. Kalau tangki kasih itu kosong, pasti akan timbul banyak masalah. Akan timbul banyak konflik. Ya, awalnya mungkin dia akan merasa kamu kok nggak ngerti saya, kamu kok nggak. Awalnya mungkin nggak puas dulu, ya ngomel-ngomel, ngeluh gitu ya. Terus mulai menuduh suaminya, kamu nggak peduli, menuduh istrinya, kamu nggak pernah mau mengerti, ya. Akhirnya kamu nggak pernah cinta sama saya. Ya itu kadang-kadang bisa bikin bingung kan, dan mulai dari situ masalah yang lain bisa bermunculan, yang kadang-kadang nggak ada hubungannya gitu loh dengan apa yang dipertengkarkan, itu banyak masalah akan muncul gitu, seperti itu ya, sehingga akhirnya banyak pasangan yang ya udah merasa tertekan, ya akhirnya ya udah nggak betah lah di rumah karena ribut terus ya, mendengar keluhan ya, atau yang parah ya mencari pemenuhan kasih dari pihak lain gitu, dari orang ketiga. Nah, ini susah gitu. Ya. Makanya ini seperti memberikan satu warning kepada kita ya Bu ya. Sebenarnya bahasa kasih ini penting juga Sobat Pasutri supaya kita memenuhi cinta kasih pasangan kita dan juga kita boleh berperan dengan lebih maksimal. Betul. Ya di dalam hubungan kita antara suami dan istri. Ya. Nah, kadang-kadang suami seperti ini ya Bu ya. Dia di rumah dari pagi sampai sore di kantor capek Bu. Nah, terus pulang nih ya. Pas pulang akhirnya dia itu mau mengerjakan kesenangan dia. Nah, terusnya istri juga berpikiran sama, saya dari pagi sampai sore ngurus rumah tangga, ngurus anak dan lain sebagainya. Betul. Nah, lalu anak pada nangis nih pas sore-sore hari itu ya, pada cari perhatian orang tua. Nah, lalu bagaimana ya Bu ya, kalau ini kan contoh praktis ya, gimana supaya ada solusinya kalau misalnya seperti ini. Dari pengalaman Ibu gimana Bu? Ada ini nggak membagikan tips-tips tertentu? Iya. Kita memang gini, yang namanya mengasihi itu kan sebuah tindakan, ya, sebuah tindakan yang lahir dari sebuah kesadaran bahwa pasangan saya itu penting buat saya, ya, pasangan saya butuh saya kasih, dan itu juga adalah sebuah hal yang memang harus saya lakukan. Kalau di Alkitab kan Paulus pernah mengatakan bahwa kalau kita lajang gitu ya, fokus kita itu adalah untuk menyenangkan Tuhan. Betul. Tetapi kalau kamu menikah, fokus kamu adalah menyenangkan pasanganmu. Nah, jadi kita harus sadar bahwa kita menikah untuk apa sih? Ya memang tujuan utama pernikahan kita adalah memuliakan Tuhan. Tapi gimana caranya memuliakan Tuhan kalau kita tidak bisa menggambarkan, memberi gambaran kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita mengasihi pasangan kita, yang merupakan bukti atau gambaran juga bagaimana Tuhan mengasihi jemaatnya, yaitu suami mengasihi istrinya, seperti itu. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau ya di dalam rumah tangga itu nggak ada kasih, suami istri ribut terus, saling menuntut. Jadi maka yang perlu dilakukan adalah suami ataupun istri bersedia untuk ini loh, menyerahkan haknya untuk ya saya pulang, saya capek, saya perlu istirahat, saya perlu rileks, ya. Dan itu memang butuh kedua-duanya. Atau minimal salah satu pasangan melepaskan kepentingannya sendiri. Saya percaya gitu loh, kalau salah satu bersedia gitu ya melepaskan kepentingannya sendiri demi pasangannya,
Satu perubahan tuh pasti akan bisa diikuti oleh perubahan yang lain. Iya. Saya percaya gayung itu akan bersambut. Ya, asal kita lakukannya dengan konsisten ya. Betul. Jadi lakukannya bukan cuma sekali karena ada maunya gitu kan. Ya, jadi kalau kita lakukan itu terus-menerus ya, dan dengan sebuah kesadaran bahwa kasih itu selalu memberi, bukan menuntut. Ya, maka kalau dua-duanya itu paling baik. Ya, menyadari itu maka bisa terpenuhi itu saling melayani. Tapi kalau saling menuntut, mereka akan saling menunggu. Kamu melayani saya dulu, baru saya melayani kamu. Sebaliknya, yang sana juga mengatakan yang sama. Lah, kapan melayani? Masing-masing akan menunggu. Jadi masing-masing nggak dapat. Tapi kalau masing-masing memberi, masing-masing inisiatif, maka dua-duanya akan menerima. Seperti setuju. Jadi seharusnya itu pasangan suami istri itu tidak saling menuntut, tapi saling menuntun ya Bu ya. Betul. Nah, jadi tadi yang Ibu sampaikan menurut saya sangat menarik ya. Ibu tadi ambil juga dari Paulus ya, dan memang pelayanan itu melayani itu harus ada di dalam diri setiap orang Kristen, ya, termasuk juga suami dan istri. Dan untuk meningkatkan dan juga mengubah cara konsep kita yang tadinya mau mementingkan diri sendiri, Bu, ya kan, dan juga nggak mau tahu urusan orang lain, maka dengan belajar dari konsep Paulus yang tadi Ibu sampaikan, maka seharusnya kita sebagai orang Kristen itu harus bisa melepaskan kepentingan dan hak kita, karena kita melayani pasangan kita dan kita meniru terhadap kepada Tuhan Yesus yang pernah melayani kita. Betul. Iya. Jadi memang menarik Sobat Pasutri. Terkadang memang kita suka nggak sadar ya Bu ya. Ya, kita suka lewat dalam karena kesibukan dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah beberapa prinsip ini yang sudah disampaikan tadi itu dapat menumbuhkan ya cara berpikir kita dan juga menumbuhkan bahasa kasih khususnya pelayanan ini. Lalu Bu Susan mau tanya lagi nih Bu. Lalu kalau misalnya bila bahasa kasih kita bukan pelayanan, ya, bagaimana caranya supaya kita bisa peka terhadap keinginan pasangan yang memiliki bahasa kasih utama pelayanan? Ya. Seperti tadi sebetulnya sama lah Pak dengan bahasa kasih yang lain ya. Kita perlu memperhatikan gitu ya. Apa sih yang paling sering dia minta? Nah itu sebetulnya kita langsung udah tahu tuh ya apa sih yang dia inginkan. Karena memang sekalipun ya suami istri punya bahasa kasih pelayanan sama-sama gitu ya. Tapi namanya bahasa itu bisa dialeknya beda-beda. Ya. Jadi mesti perhatikan apa sih yang sering dia minta. Terus apa yang sering dia keluhkan. Ya misalnya dia minta istri ini ya, tolong dong cuciin piring, saya betul-betul repot, aduh setiap kali cuci ya, kalau dia ngeluh ya setiap kali cuci piring, tangan saya sakit gitu ya, atau ketika suami mengeluh, aduh capek banget gitu ya, dan perhatikan gitu loh ya, apa yang dia minta, apa yang dia keluhkan, atau ketika dia mengkritik ya, kamu tuh nggak pernah deh, gitu ya. Nah ini hati-hati ya. Itu sebetulnya adalah jelas gitu loh, apa yang dia mau kan sebetulnya pelayanan tuh nggak semua hal kita lakukan. Iya betul. Kalau kita lakukan jadinya kepoh malahan, ya. Malahan kadang-kadang kita buang energi padahal bukan itu yang diinginkan, gitu, ya. Istri atau suami butuh dilayani, senang dilayani, tapi nggak semua hal kita kerjakan. Cukup kita tahu gitu apa yang dia ingin gitu, apa yang dia minta, apa yang dia keluhkan, apa yang dia butuhkan seperti itu. Terus juga bisa juga dengan kita ini langsung nanya gitu ya, Beb hari ini aku WFH sampai jam 1 nih, kamu mau aku lakukan apa? Tanya aja gitu loh, apa yang kamu mau lakukan?
pengen saya lakukan, ya. Jadi itu jelas gitu. Atau mungkin waktu santai gitu ya, suami istri bisa pakai waktu. Ya kalau aku punya 3 hal yang aku mau lakukan buat kamu. Kira-kira 3 hal itu apa? Nah, boleh tanya gitu loh, ya. Supaya apa? Kita jelas apa yang harus dilakukan. Ya kita juga nggak buang energi untuk melakukan apa yang kita lakukan sibuk-sibuk, susah-susah. Ternyata bukan itu yang diinginkan, ya. Bahasa kasih saya kebetulan pelayanan, gitu ya, tindakan melayani. Jadi saya senang kalau suami saya melayani. Tapi kalau disuruh bikin daftar, saya mungkin cuma 3 ya. 3 hal yang saya ingin suami saya lakukan. Yang pertama bantu cuci piring. Ya. Akhir-akhir ini saya selama pandemi ini saya nggak ada asisten rumah tangga ya. Jadi saya tuh minta kalau udah selesai makan, bawa piringnya ke dapur, itu aja saya udah seneng banget, ya. Apalagi kalau dicuciin gitu. Kedua, saya bilang rumah saya tuh paling nggak suka tuh rumah itu kotor, terus juga banyak rambut gitu. Rumah saya sebenarnya bersih, tapi kalau kadang ada 3 orang cewek di rumah saya kan, saya sama 2 anak cewek saya, jadi suka ada rambut gitu ya. Jadi saya tuh nggak betah gitu. Jadi saya selalu vakum setiap hari gitu ya. Saya selalu tolong deh kalau saya pas lagi nggak sempat, tolongin vakum ya gitu. Atau yang ketiga saya minta mobil harus bersih. Jadi kalau saya naik mobil tuh nggak ngomel gitu lihat mobil tuh berantakan atau banyak tisu gitu. Ini 3 hal itu aja yang saya mau suami saya lakukan, dan itu membuat saya udah rasanya dikasihi, rasanya disayang, rasanya diperhatikan. Apa yang saya mau tuh dia ngerti gitu loh. Dan jangan lupa gini ya, kalau mau melayani pasangan kita, jangan lupa tanya juga caranya. Nah. Kadang-kadang ya, suami saya itu kan ya dia bantu saya gitu ya, vakum itu kadang-kadang dia baik sekali gitu, dia ingin melakukan lebih gitu, dia bilang udah aku sekalian yang ngepel gitu. Tapi ngepel harus ada caranya. Kalau saya ya, kain pel tuh ada 3. Satu ya untuk teras rumah di luar, satu untuk di dalam, satu untuk di dapur, ya. Tapi suami saya memang melayani sih, lakukan sih. Ya, Bu, ya? Satu pel untuk semua. Aduh, kalau saya bilang ngomel, nanti dia bilang udah bagus, gua udah ngerjain ya. Tapi kalau enggak, akhirnya saya kerjain lagi seperti itu. Jadi ya harus tahu lah ya caranya juga, tanya juga detail maunya seperti apa. Nah itu loh. Kadang-kadang istri kalau misalnya udah lebih baik kamu nggak usah bantuin saya lah, saya aja gitu. Daripada semua nggak beres. Iya, betul. Nah kalau misalnya ada suami-suami yang kurang lebih dia sudah membantu untuk melayani istrinya, tetapi kadang-kadang istrinya ini nggak sadar, Bu, bahwa sebenarnya suaminya ini sudah memenuhi bahasa kasih dia untuk dilayani. Dia nggak sadar nih istrinya. Nah, kira-kira untuk tips untuk para suami untuk supaya dalam tanda kutip ya bye-byein suaminya, istrinya itu gimana, Bu? Ya, seperti saya katakan tadi ya. Kenapa pasangan kita nggak merasakan tindakan pelayanan kita? Ya mungkin seperti yang tadi udah saya bilang, bukan itu yang dia inginkan. Jadi makanya mesti nanya seperti itu. Atau yang kedua juga bisa mungkin istri punya, pasangan kita tuh punya apa ya? Mungkin punya luka, punya trauma yang dia merasa jangan-jangan cuma sekali ini, gitu kan? Jangan-jangan ya cuman ya ada maunya kan, suami-suami suka gitu kan ya. Kalau lagi mau apa malam hari ya baik-baik sama istri lah ya, atau kalau istri punya mau ya pengen beli sesuatu maka ya dia lakukan tuh ya.
bisa ada kecurigaan seperti itu ya. Jadi kita juga mesti periksa juga gitu ya. Apakah kita lakukan ini untuk ada motivasi seperti itu enggak? Kalau enggak ya kita harus lakukan secara konsisten ya. Jangan menyerah gitu ya. Karena kasih itu kan memberi, tidak mengharapkan balasan. Ya, sesuatu yang baik itu kan karena kita lakukan ya karena kita tahu itu untuk Tuhan, untuk pasangan kita. Ya, jadi kasih itu ya memang memberi, gak menuntut gitu. Jadi kalau pasangan kita nggak berterima kasih, nggak merasa gue dikasihi, ya lakukan terus gitu. Ya, saya percaya gini, kalau kita melakukannya dengan tulus, ya, dengan konsisten, kemudian juga kita mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati manusia, kan? Ya, jadi saya percaya usaha itu enggak mengkhianati hasil deh. Ya, ya. Pasti ada hasilnya. Entah itu kapan gitu. Ya, jadi ya tetap lakukan aja seperti itu. Ya memang dari percakapan kita dari tadi Bu Susan, saya menangkap ada satu hal yang baik. Yang pertama, orang yang bisa memberikan dirinya dan melepaskan haknya, tetapi karena dia mengasihi Tuhan dan mengasihi pasangan dan keluarganya, maka dia memiliki satu kebahagiaan atau satu joy yang dari Tuhan. Jadi dia itu tidak lagi mementingkan hal-hal yang lain, hanya dia mementingkan yaitu menjalankan kasih dan pelayanan yang Tuhan sudah teladankan bagi kehidupan setiap orang Kristen. Ya. Nah, jadi memang pelayanan, bahasa kasih pelayanan dan bahasa kasih hadiah. Nah, menurut Ibu di antara dua ini, Bu, ya dari pengalaman Ibu ya, selama melayani dan juga jadi istri gembala. Nah, yang paling banyak pasangan tidak sadar itu di antara kedua ini yang mana, Bu? Tidak bisa menilai, wah, yang mana di antara kedua ini? Bahasa kasih memberikan hadiah atau pelayanan? Kalau hadiah mungkin jauh lebih mudah kali ya. Karena hadiah itu kan umum, semua orang senang mendapatkan hadiah gitu. Yang mungkin pelayanan ya, kadang-kadang suami atau pasangan tuh menganggap, oh saya harus lakukan sesuatu yang besar gitu ya. Atau kadang-kadang padahal yang diinginkan pasangan seringkali hal-hal yang kecil gitu ya. Dan kita mesti ingat ya bahwa hal kecil tuh nggak ada hal yang terlalu kecil, yang terlalu hina, yang terlalu rendah untuk bisa kita lakukan untuk melayani pasangan kita, ya. Karena Tuhan Yesus sendiri juga memberikan teladan ya, waktu dia membasuh kaki murid-muridnya ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 itu kan Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya. Itu sebetulnya pekerjaan membasuh kaki murid itu kan, kaki itu kan pekerjaan seorang budak ya. Ya, budak yang paling rendah malahan. Tapi Tuhan Yesus tidak merasa itu sesuatu yang sangat hina gitu loh. Ya. Nah, kadang-kadang itu yang membuat kita itu nggak sadar gitu ya bahwa oh, ini adalah hal yang bisa membahagiakan pasangan saya. Ya, karena kita merasa ini hal yang kecil. Ini hal yang terlalu rendah lah gitu ya. Enggak, kalau setiap orang merasa enggak ada pekerjaan suami mencuci piring gitu ya. Enggak usah merasa oh ini terlalu rendah, terlalu kecil gitu ya. Nah, istri juga mungkin membantu suaminya untuk bawa mobil ke bengkel gitu ya. Saya dulu anggap itu kerjaan laki-laki gitu ya. Masa saya nungguin mobil di servis sama supir-supir gitu kan. Ya, tapi saya merasa gimana gitu ya. Tapi saya merasa oh, saya lakukan untuk suami saya gitu. Dan karena suami saya juga sibuk gitu ya. Saya membantu dia, menolong dia, kenapa tidak gitu. Jadi memang
ini adalah dua bahasa kasih, yaitu memberikan hadiah dan melayani, yang sebenarnya Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kehidupan manusia, ya Bu ya. Dan kita sebagai orang Kristen tinggal perlu dibangkitkan lagi ya Bu ya, supaya memberikan hadiah, melayani, ini juga menjadi bagian di dalam keluarga kita. Dan juga kita butuh Tuhan memang. Ya, karena kita harus akui bahwa kasih kita itu terbatas. Setuju sekali. Ya, kasih kita itu bisa menjadi dingin. Kasih kita itu bisa jadi hambar, ya. Dan kita perlu selalu datang kepada sumbernya. Setuju. Allah itu kasih. Amin. Kalau kita kekurangan kasih, Ya. kita kehilangan kasih, maka kita perlu selalu datang pada sumbernya. Ya. Minta Tuhan sekali lagi ya mengobarkan kasih kita. Dan memang juga perlu, selain itu juga butuh usaha kita, ya. Karena kasih itu secara alamiah, ya, dia bisa memang secara alamiah dia akan bisa berkurang, ya. Seperti api aja ya, bara kalau dibiarkan pasti dingin. Harus ada yang ngipasin, harus ada yang nambahin baranya, seperti itu. Balon mau ditiup kenceng tadinya ya, lama-lama taruh aja biarin, pasti kempes. Jadi harus ada usaha juga dari kita untuk menghidupkannya. Makanya kan di Alkitab kan pakai kata kejarlah kasih. Artinya sesuatu yang kita harus usahakan terus itu ya. Kobarkanlah kasih, itu kan perlu gitu ya. Jadi ada satu usaha juga dari kita, ya. Jadi memang perlu Tuhan, ya. Orang yang nggak mengalami kasih Tuhan juga susah untuk memberikan kasih pada orang lain, ya. Jadi betul-betul dia butuh Tuhan. Terima kasih Bu. Baik Sobat Pasutri sekalian, tiba saatnya kita di penghujung acara nih Bu, karena waktu ya Bu ya. Wah, nggak berasa ya. Nggak berasa ya. Sudah hampir 50 menit. Betul. Nah itu artinya kita perlu menyelesaikan perbincangan kita. Namun sebelum selesai, apakah Ibu Susan boleh memberikan nasihatnya membangun nih Bu, untuk Sobat Pasutri yang sedang menyaksikan Family Corner? Iya. Oke. Pernikahan kita itu sangat berharga di mata Tuhan, ya. Karena pernikahan kita adalah etalasenya Tuhan untuk menyatakan siapa Allah dan kasih Allah bagi dunia ini. Karena itu penting sekali buat kita untuk menyatakan kasih dengan bahasa yang bisa diterima oleh pasangan kita. Kalau pasangan kita punya bahasa kasih, hadiah maupun tindakan pelayanan, mari kita lakukan dengan hati yang penuh sukacita, tanpa beban, ya. Karena dengan hal seperti itu, maka kita bisa melakukannya juga dengan sukacita, dan yang menerimanya pun juga bersukacita, ya. Jadi sesuatu yang baik sekali lagi butuh butuh usaha dan butuh Tuhan yang memampukan menolong kita. Amin. Tuhan memberkati. Iya, luar biasa, baik sekali Bu Susan, terima kasih. Baik, Sobat Pasutri, jika Anda ingin mengikuti topik-topik Family Corner, maka Sobat Pasutri bisa dapat browsing langsung ke YouTube channel kami, yaitu YouTube channel GKI Mangga Besar, atau ke website kami, yaitu www.berkathidup.net dan juga www.gkimangabesar.com. Kemudian kami menantikan juga kehadiran Anda semua di komunitas Pasutri kami di gereja di GKI Mangga Besar. Kita bisa saling mengenal, bertumbuh, dan berbagi cerita di dalam kasih Tuhan. Untuk mendapatkan info lebih lanjut, Sobat Pasutri bisa menghubungi nomor telepon gereja di 639-9585 di hari Selasa sampai hari Sabtu, atau Anda bisa juga follow di IG kami, yaitu di YCF_GKI Mabes, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Pasutri GKI Mangga Besar. Tetap terkoneksi dengan kami di Pasutri GKI Mangga Besar, dan mari kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Bu Susan, jika Ibu berkenan boleh menutup acara ini di dalam doa, Bu. Oke, ya, baik. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang bahasa kasih, memberi hadiah dan tindakan melayani pasangan kami. Bapa, kami sungguh mengakui kami ini lemah, kami banyak gagal di masa lalu, kami banyak kekurangan, tapi kami mau ya Bapa, yang lalu biarkan berlalu dan kami mau membuat masa depan kami berbeda dari yang sebelumnya. Kami mau Tuhan memampukan kami, menolong kami, sehingga kami bisa mengasihi pasangan kami dengan bahasa yang dia mengerti, sehingga dia bisa merasa dikasihi dan hubungan pernikahan kami menjadi lebih baik, mencapai maksud Allah dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami semua berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini Sobat Pasutri sekalian, Tuhan Yesus memberkati dan salam keluarga bertumbuh.